Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Sulianti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Izinkan kali ini saya berbagi pengalaman tentang wawancara saya bersama dua kepala sekolah yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Ibu Meli Restuti, yang saya hormati pengajar praktik saya Ibu Listiani, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mahdalena sebagai Kepala SMP Negeri 10 Bintan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya dalam melakukan wawancara singkat. Dan begitu juga dengan Bapak Pepi, saya ucapkan juga terima kasih sudah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara singkat bersama Bapak dalam materi pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berhubungan dengan kasus dilema etika. Nah, sebelum saya lanjut ke videonya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika merupakan benar versus benar, yaitu situasi yang dihadapi oleh seseorang yang harus menghadapi dua pilihan yang sama-sama mengandung moral tetapi saling bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang yang harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Selamat menyaksikan video wawancara saya bersama dua kepala sekolah hebat dari SMP Negeri 10 Bintan dan dari SMP 20 Bintan. Selamat menyaksikan. Wawancara ke-1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Dina gimana Bu Dina? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Seperti yang Dina kemarin ngomong sama Ibu ya Bu ya. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan wawancara singkat, gitu ya. Karena ini nih merupakan suatu tugas Dina sebagai seperti yang diketahui sebagai calon guru penggerak gitu ya, yang mengikuti. Jadi kami dalam pendidikan ini kami diminta melakukan tugas untuk melakukan wawancara singkat terhadap 2 atau sampai 3 kepala sekolah itu, termasuk mewawancarai kepala sekolah tempat Dina mengajar gitu ya Bu ya. Sebelum kita lanjut ke kegiatan Bu, izin Bu untuk dapat Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ke pemirsa. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Magdalena, Kepala SMP Negeri 10 Bintan. Bertugas di sini sejak Oktober 2018. Namun saya mengenal Bu Dina sudah sangat lama. Sejak 2009 Bu Dina bertugas, kami sama-sama satu jurusan matematika, jadi sering bertemu di MGMP karena saya juga jurusan matematika. Sekian dari saya untuk perkenalan hari ini. Terima kasih Ibu. Jadi di sini dia sedikit menjelaskan ya Bu ya. Jadi di sini intinya tujuan dari kegiatan ini adalah Bu untuk mewawancarai kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan terutama yang berhubungan tentang dilema etika ya Bu ya. Tentu Ibu sebagai kepala sekolah sudah mengalami atau menemui masalah-masalah atau problem-problem atau kasus-kasus ya Bu yang berhubungan dengan baik itu tentang dilema etika maupun tentang rujukan moral ya Bu ya. Jadi di sini Dina minta sama Ibu untuk melakukan dokumentasi atau merekam langsung, karena ini setelah kegiatan ini kami juga diminta untuk melakukan refleksi ya Bu terhadap kegiatan ini dan sebagai pembelajaran bagi kami terhadap tugas kami dalam mempelajari materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin ini.
Itu yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan ya Bu, atau nilai-nilai moral yang kita punya gitu ya. Jadi Bu, di sini intinya Tina akan menanyakan kepada Ibu apa sih yang selama ini Ibu lakukan terhadap kasus dilema etika yang Ibu hadapi. Kemudian langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan tersebut melalui beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada Ibu ya Bu ya. Kita lanjut pada pertanyaan pertama ya Bu ya. Oke. Seperti yang disampaikan tadi, selama Ibu menjadi pemimpin pembelajaran pemimpin sekolah ini, SMP Negeri 10 Bintan ini Bu ya, tentu Ibu mengalami menghadapi kasus-kasus dilema etika ataupun bidukan moral. Nah, yang ingin ditanyakan Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah termasuk dilema etika ataupun bidukan moral? Bisa jelaskan Ibu? Oke. Kalau dilema etika itu kan misalnya gini, apa namanya, Melawan benar. iya, benar melawan benar. Iya. Maksudnya kalaupun kita punya aturan, tapi punya alasan juga bagi yang melanggar aturan itu yang benar tidak. Kan gitu contohnya kan. Kita punya aturan. Saya di sekolah ini punya aturan bla bla bla. Tapi yang melanggar aturan ini dia punya alasan juga menurut kita juga benar. Karena apa juga? Karena faktor-faktor kita juga, kita punya rasa bagaimana dengan yang melanggar gitu loh. Hati ya Bu ya. Nah, maksudnya dengan hati bagaimana mungkin dia faktor iba kita, faktor itu pasti ada lah, setiap manusia pasti ada, sebagai itu pasti ada itu. Betul. Pasti ada, baik dalam segi ini, dalam segi apa, dalam segi dalam segi kita melihat kasus seperti apa. Misalnya, contohnya kita punya aturan ya, misalnya kita di sekolah lah, baik itu di PTK-nya maupun di siswa, gitu kan, maupun di siswa. Kalau di PTK khususnya pasti masalah-masalah yang simpel-simpel sekali, masalah izin lah, itu masalah simpel sebenarnya. Masalah izin bisa secara profesional sebenarnya kita kan kalau sebagai PTK atau sebagai kepala sekolah pun sekalipun pasti sebenarnya secara profesional tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Artinya pasti dia tetap harus masuk tepat waktu semuanya gitu kan. Izin sebenarnya kalau dalam izin itu nggak ada tuh. Iya, betul. Tapi karena kita pun harus tahu kenapa PTK kita, kenapa siswa kita izin, kita pun harus tahu. Nah, itulah dilemanya tadi. Kita nak bilang tidak, tapi secara faktor sosial kita, emosi kita, moral kita, kasihan kok kita aja. Kalau Ibu sangat banyak pertimbangan di situ, tak bisa membilang tidak itu Bu karena bla bla bla. Tapi sekarang memang betul sebenarnya, nak dipaksa pun kita nggak mau. Kan? Contoh satu misalnya ya, misalnya ada nih, misalnya guru lah izin, misalnya tidak hadir karena anak sakit. Karena anak sakit misalnya kan. Karena sebenarnya kalau secara profesional itu nggak boleh, dia tetap hadir ke sekolah secara profesional. Tapi kalau dia misalnya, anggaplah, misalnya lah dia memang tidak ada kondisi keluarganya yang kita tidak tahu background seperti apa, ya kan? Yang mungkin yang tak bisa lah Ibu sampaikan, mungkin hanya dia yang bicara dengan saya gitu kan. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi saya yang tahu bagaimana kondisi dia gitu kan. Itu mungkin perlu pertimbangan untuk menganukan ini, mengizinkan dia untuk tidak hadir bekerja, itu salah satu. Kalau siswa mungkin ya tetap dalam izin juga lah ya, izin ya, karena kehadiran salah satu memang dalam rapat kenaikan. Ya, rapat kenaikan itu keputusan bersama. Kemudian kalau anak-anak yang mungkin salah satunya lah tingkat kehadiran, kita juga tahu kondisi daerah juga kita harus perlu lihat. Ya kan, kita juga perlu lihat tingkat ekonomi keluarga siswa kita seperti apa, bagaimana tingkat pendidikan keluarganya seperti apa, yang mungkin ada orang tua memang tak peduli gitulah. Cuman kita pihak sekolah inilah yang mungkin yang harus memberi semangat kepada anak, wali kelasnya melalui wali kelas, melalui guru, melalui kepala sekolah. Pada dasarnya kita tuh ingin anak kita untuk sekolah. Misalnya anak tidak hadir, kita datang ke sekolah, kita datang ke rumah dia. Kenapa dia tidak alasan tidak datang? Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang mungkin bisa membuat kita mempertimbangkan. Itulah menurut Ibu salah satunya. Kemudian mengidentifikasi ya itu tadi, kalau memang alasannya yang tak masuk akal, misalnya dia tak datang karena memang malas ya, itu memang nggak bisa kita ini kan. Tapi kalau dengan
misalnya alasan anak sakit yang tak ada jaga misalnya, tak ada jaga, apalagi dia misalnya dia hanya berdua dengan anaknya, mungkin kalau dengan suami bisa berbagi dengan suami, tapi sebagai ibu, sebagai orang tua pasti anak ingin dekat sama orang tuanya, itu perlu pertimbangan gitu. Itu perlu pertimbangan kita kan, itu perlu gitu. Itulah salah satu dilema etika seperti itu. Kalau bujukan moral kan benar dengan salah gitu kan. Kalau dia memang karena malas ya itu tak salah, itu kan tak ada inilah, kalau menurut ibu tak ada apalah, tak bisa lah Timbangan ya. karena pertimbangan. Tapi kalau masih dilema itu namanya dilema etika, mau kita tak izinkan, nah tapi dia nih betul alasannya itu masuk akal oleh kita dan memang perlu dipertimbangkan secara moral, secara sosial, itu perlu dipertimbangkan. Kalau ibu lah itulah Naya. Nah, kalau ibu melihat etikanya seperti itulah. Mana yang kira-kira misalnya ada hal-hal yang perlu pertimbangan, yang secara ininya ternyata alasannya juga cukup masuk akal dan bisa kita pertimbangkan. Kalau memang tak bisa ya nggak bisa gitu. Yang mana yang bujukan moral, mana yang etika, dilema etika, itu aja Bu Ibu gitu. Iya. Ya oke Bu. Lanjut ya Bu ya. Kalau begitu bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan terutama yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Iya. Yang jelas pasti keputusan sekolah itu tidak bisa kita ambil secara sendiri, sebagai pemimpin ya bisa. Itu tak bisa, tetap kita harus diskusikan. Misalnya ada kasus ini kasus siswa lah misalnya, tentu kita harus diskusikan dengan guru. Iya, betul. Nah, kalau tidak pun sebelum saya sampaikan ke rapat dewan guru, tentu saya panggil dulu lah wakil saya, ya kan, wakil kepala sekolah, mungkin yang berhubungan dengan pembelajaran saya panggil lah wakil kurikulumnya yang paham. Nah, kalaupun memang bermasalah dengan guru, seorang guru, tentu saya panggil lagi gurunya, saya tanyakan dulu apa permasalahannya, ya kan? Jadi tidak harus saya langsung putuskan. Setelah saya tanya-tanya, saya identifikasi permasalahannya dengan orang-orang tertentu itu, misalnya dulu saya dengarkan masukan-masukan, apa masukannya, apa masalahnya, kemudian baru kita rapatkan di dewan guru. Karena mungkin aja misalnya dewan guru kita banyak yang ibu butuhkan, pertama tadi mendengar dari orang-orang tertentu, mungkin yang sebagai wakil kepala sekolah, mungkin ada guru-guru tertentu yang bisa ibu dengar gitu, maksudnya apa yang berhubungan dengan kasus itu, nanti baru saya lemparkanlah ke rapat dewan, itu pasti. Jadi keputusan itu pun mungkin ada lagi dari kawan-kawan yang mungkin punya ide, punya masukan, punya apa kan yang bisa kita ambil pertimbangannya bersama gitu kan. Tapi tetap keputusan akhir ada keputusan bersama, tentu dengan rapat lah. Menurut itu lebih arif daripada kita memutuskan secara sendiri. Walaupun kita sebagai pemimpin pelajaran, tetap apapun keputusan tetap ada keputusan hasil bersama. Jadi secara tidak langsung berarti Ibu dalam pengambilan keputusan itu yang memang merangkul semua stakeholder Ibu harus yang terkait itu. Iya. Kalau menurut Ibu harus apapun itu, apakah itu keputusannya yang baik, apakah keputusan yang jelek sekalipun, artinya itu bertanggung jawab bersama. Jadi tidak disalahkan, kita tidak disalahkan sebagai pemimpin bahwa itu kan keputusan kepala sekolah, enggak. Tapi itulah sebelum mengambil keputusan itu bersama, itu tadi Ibu bilang, Ibu panggil dulu siapa dulu, secara sendiri dulu, mendengarkan dulu kan, satu dipanggil, satu baru nanti kita rapatkan secara dewan guru. Kita aja kalau menurut Ibu. Ibu ya. Berarti mengenai penjelasan Ibu tadi Ibu, berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, salah satu itu langkah-langkah sudah termasuk langkah-langkah tadi kan kita. Saya ada masalah, apa langkah-langkah kira-kira? Berarti saya harus buat dulu, mengidentifikasi dulu permasalahan apa, ya kan? Mengidentifikasikan dulu apa permasalahannya, itu satu. Kemudian tentunya mengidentifikasi tidak bisa saya sendiri juga, tentu saya butuh orang-orang yang bisa saya ajak. Tidak semua guru dulu, tentu satu orang-orang yang bisa diajak, apalagi yang tahu tentang permasalahan itu mengidentifikasi dulu deh masalahnya. Nah, itu kan habis mengidentifikasi, mulai kita mencari itu, ya kan? Nah, mencari apa fakta-faktanya itu. Kita banyak apa fakta-fakta yang mungkin ini terjadi di situ. Kemudian barulah kita bisa merekomendasikan, atau kita mungkin
melakukan pertemuan tadi kan, pertemuan mungkin kalau memang sudah kasusnya sudah terbesar mungkin kita bisa buat tim lah. Ya, kalau memang sudah kasusnya udah besar misalnya kan mungkin kita perlu buat tim identifikasi semua kalau udah kasus besar, tapi alhamdulillah sekolah ini nggak sampai ke sana, nggak pernah lah sampai ke sana karena bisa di tackle. Kalau udah wala sudah bisa tackle, kalau di kelas sudah bisa tackle, kalau kita ada guru BP sudah bisa tackle, tidak sampai ke kepala sekolah pun kalau memang bisa ya kepala sekolah pun turun juga ke lapangan, insyaallah tak sampai kasus besar, nggak ada lah ya, saya tak sampai ke kasus besar itu aja. Baru yang ketiga tadi baru kita sampaikanlah ke rapat, diadakanlah rapat pertemuan dengan dewan guru untuk membahas kasus itu untuk mengambil keputusan bersama. Jadi keputusan juga diambil dari masukan-masukan juga, masukan kawan-kawan, masukan yang nanti kan dari masukan-masukan kita bisa pertimbangkan mana yang bisa kita ambil dari keputusan bersama itu kan. Nah, insya Allah selama ini nggak begitu sulit lah kita mengambil keputusan itu. Yang jelas kita bersama ingin tak ada satupun, saya kalau masalah siswa tak ada satupun yang guru yang ingin menjatuhkan siswa itu nggak ada. Semua guru pasti ingin membuat siswa itu paling tidak dia berakhlak, ya semua guru lah. Jadi kalau misalnya pemimpin ini pun tidak bisa juga bergerak kalau semua ada juga sebagian, misalnya ada oknum ada guru-guru atau ada juga antara guru-guru yang memang agak ego agak tinggi, yang terlalu idealis, ada susah tuh ya kan, ada guru tak bisa harus begini, tapi dia tidak melihat bahwa kondisi di bagian lapangan ya kan. Ada anak kadang-kadang untuk kenaikan kelas saja kita perlu pertimbangan, kadang-kadang kalau anak kenaikan kelas dia akan berhenti, kita sudah memutuskan anak itu sekolah, itu dilema juga sebenarnya. Ya kalau kita naikkan kelas anak itu tidak bakal sekolah. Iya, berarti masa pendek dengan versus masa panjang. Nah, akhirnya kita sudah memutuskan dia untuk mengenyam pendidikan. Tapi kalau misalnya kita menaikkan dia, tapi dengan mungkin ada pembinaan, itulah tadi kan, kita tidak bisa menganukan anak itu harus ini, nggak bisa kita, karena anak SMP ini kan masih kondisi labil. Dia bisa saja misalnya di kelas 7 mungkin kelas 8 dia terikut, mungkin nanti akan berubah. Maka ibu sering bilang kan jangan sampai menjudge anak ini nggak bisa diubah. Boleh kita seperti itu. Pasti punya kesempatan, pasti ada sisi baik dari dia yang mungkin kurang kita perhatikan, itu aja sebenarnya. Berarti intinya keberpihakan pada murid lah ya, keberpihakan pada murid, dan kita harus mengenal perbedaan kemampuan siswa itu berbeda-beda. Harus. Kita tidak bisa anak secara akademik aja. Semua anak punya kelebihan. Itu kalau saya juga dari guru dulu seperti itu. Semua anak punya kelebihan. Tidak ada anak yang bodoh bagi saya. Dulu. Tidak ada anak yang bodoh. Semua punya kelebihan. Kalaupun dia kalaupun dia dapat nilainya jelek itu karena dia tak tahu sebenarnya. Iya. Karena kita tahu kan. Tapi kalau kita ajari ternyata dia bisa anak ini. Cuma kamu lambat. Kamu bisa nak, itu acara teknik kita juga mungkin memberitahu. Itu saya sering sampaikan kepada teman-teman juga bahwa anggap bahwa anak ini memang istimewa sebenarnya. Semua anak itu istimewa. Jadi tidak ada, kalaupun memang ada anak yang kategori istimewa yang dengan degil dan lain sebagainya, kita tidak tahu faktor di rumah seperti apa. Itu harus kita telusuri. Faktor rumahnya seperti apa. Jadi walaupun pengambilan itu tadi, mengambil keputusan itu kita lihat dari faktor keluarga, background keluarga seperti apa. Mungkin di rumah dia kena marah-marah terus, mungkin dia di rumah kerja terus, nggak ada waktu istirahatnya, sampai di rumah mungkin sekolah mungkin dia mengantuk, kecapean, mungkin dia bekerja sebagai tulang punggung keluarga di rumah, dia mencari itu harus kita perhatikan juga sebagai pihak sekolah untuk melihat kondisi anak kita seperti itu menurut saya lah yang jadi mengantisipasi masalah dulu, kemudian kita mencari fakta-faktanya, kemudian kita mungkin mencari pertemuan lah kalau memang ada dengan memanggil orang tertentu untuk memecahkan masalah itu, baru kita terakhir dengan rapat dewan guru untuk menyampaikan kasus tersebut, baru pengambilan keputusan. Benar sekali nih Bu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini? Hal-hal apa saja yang efektif menurut Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal efektif ya, seperti contohnya itu ya, misalnya
Mungkin dengan melakukan mitra mungkin ya Bu ya, mitra dengan Nah itu BPH betul, ya Bu ya. itu rasanya lebih efektif daripada Iya. kita sendiri bekerja Iya, berpikir otak betul. kita sendiri kan Betul. mungkin tidak tercover oleh kita, Mm-mm. iya kan? Iya. Mungkin betul menurutnya mungkin dengan Iya. dengan berbagi permasalahan itu, mencari solusi bersama itu salah satu efektif menurut Ibu memang. Ya, kita karena belum tentu pemimpin itu punya otaknya itu bisa 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 benar menyelesaikan Iya, betul. permasalahan. Mungkin jadi kita jangan merasa bahwa pemimpin itu dia tahu semuanya, bisa berbagi. Mungkin aja mereka-mereka yang kita anggap tak tahu mungkin malah lebih tahu dari kita. Terkadang seperti itu betul. Cara mungkin pengambilan kita seperti itu, mungkin lebih efektifnya itulah dengan melibatkan orang-orang gitu kan dalam pengambilan keputusan rasanya itu mungkin. Kemudian Bu, penjelasan Ibu juga ya Bu ya. Tentu Ibu selama dalam menghadapi kasus-kasus baik itu dilema etika maupun rujukan moral, tentu Ibu banyak hal Ibu menghadapi tantangan-tantangan ya Bu ya. Yang Lina ini tanyakan, tantangan seperti apa yang Ibu rasakan dalam pengambilan tersebut? Betul. Contoh, misalnya kalau dalam PTK lah kan, kalau tenaga pendidik lah, kan saya kan mengalami tenaga pendidik. Misalnya kan tadi ada juga mungkin ada segelintir lah atau ada lah tenaga pendidik mungkin yang seperti tak mau tahu. Itu kan tantangan itu sebenarnya. Sudah dikasih tahu, misalnya dikasih tahu, ya nanti buat lagi gitu kan. Ada itu kan tak mau tahu tuh sebenarnya. Kalau saya kan mungkin lebih cenderung mungkin secara saya memodel orangnya mungkin memang akan panggil lah misalnya kan, bicaranya baik-baik, jadinya nanti besok buat lagi gitu kan. Itu salah satu tantangan. Artinya apa yang kita sampaikan tak masuk ke dia gitu kan, tantangan juga. Tapi itu kita tak boleh putus asa, kita harus tetap juga mengingatkan tidak boleh putus asa seperti karena ada orang yang sekali sampai dapat dilakukan, ada orang karena sampai 10 kali sampai itu tidak bisa dilakukan. Ada orang, kita kan ada sekali, 2 kali sampaikan, 3 kali kita sampaikan lagi, tapi jangan pernah putus asa untuk menyampaikan hal yang baik kalau begini. Mungkin dengan yang ke-10 dia baru sadar bahwa bisa dulu kita tak tahu kan, tapi usaha tetap harus sadar. Sama juga dengan siswa tadi, sama juga mungkin dilema di siswa itu barangkali orang tua tidak mau bekerja sama, salah satu tantangan juga. Misalnya ada orang tua siswa mungkin dipanggil tak pernah datang, itu kan tantangan kok, ya kan? Karena siswa ini bisa banyak bukan hanya karena faktor guru, juga faktor orang tua di rumah. Nggak bisa orang tua dengan guru aja di sekolah sementara orang tua. Jadi artinya kadang wali kelas atau guru atau di kepala sekolah sampai turun pun tetap akan melibatkan orang tua. Jadi kalau orang tua nggak peduli itu kadang yang agak sedikit tantangan. Tapi salah satu kita punya alternatif lagi, kalau orang tua datang kita yang mengunjungi lagi ke situ, ya kan? Nah nanti ada lagi tantangan lagi dia nanti tak juga mudeng juga, tetap juga tak berubah, kita berusaha terus kan. Itu ibu sampaikan tadi, ada orang yang memang sekali sampai nggak paham, 2 kali sampai nggak paham, tapi mungkin ke-10-nya dia bisa paham gitu aja. Yang kita putus asa, yang penting anak yang kita anukan adalah insya Allah anak itu bisa selesai di sekolah. Itu kalau saya pada prinsipnya dengan kondisi sekolah di sini, dengan kondisi dengan latar belakang keluarga, ekonomi penduduk di sini, dengan latar belakang bagaimana budaya mereka di sini juga kita juga harus paham, bukan seperti kota-kota besar yang semua orang tua bersaing untuk menyekolahkan anaknya mau kemana saja bisa. Nah, itu kan, tapi di sini kan yang penting mau sekolah aja dulu anak itu. Jadi kalau anak-anak yang kita rasa ingin putus sekolah, kita berusaha lah untuk anak itu jangan sampai putus sekolah. Itulah harapan kita sebenarnya kan, karena kalau secara akademik walaupun anak itu memang tak pandai pun kalau kita paksa-paksa, tapi yang penting kita pertama adalah kita membentuk akhlak dia itu dulu. Dia mau ke sekolah itu loh bisa membentuk akhlak dia sebenarnya. Dan dia tak mau, jadi dia mau ke sekolah sudah sedikit demi sedikit. Walaupun besok Bu masih ada, tak apa-apa. Yang penting dia sudah ada, kecuali tak pernah datang sama sekali itu mungkin tidak ada perubahan pada dirinya, itulah kan sedikit demi sedikit itu ya. Itu berarti semuanya terkait ya Bu ya. Tapi yang penting pembinaan ya Bu ya. Pembinaan. Utama itu pembinaan Bu Ibu kan, pembinaan. Kemudian selanjutnya Bu, dalam melakukan pengambilan keputusan ini Bu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu atau menjadwalkan tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat? Kalau benar demikian, bentuk-bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal sih enggak lah ya. Kalau menurut Ibu rasanya tak ada lah jadwal, karena kasus itu kan timbul secara
bisa aja tahun ini nggak ada kasus, Gitu ya. ya kan? Ya kan? Jadi kasus itu kan timbul secara tiba-tiba. Tapi setelah kasus itu timbul, mungkin kita bisa Baru penjadwalan bisa gitu loh. penjadwalan, ya. Artinya, Betul. tapi kalau dalam program adakah penjadwalan kasus? Nggak ada. Secara program tahunannya nggak ada. Tapi misalnya tiba-tiba timbul kasus, Baru mungkin secara otomatis kita akan budget, tak mungkin langsung kita jadwalkan lah, kita apakan lah, maksudnya kita agendakan lah program yang kita buat itu apa dengan kasus ini satu misalnya, ya kan, memanggil apa, misalnya memanggil orangnya 2 gitu kan, mengintimidasi masalahnya bla bla gitulah. Nah itu mungkin dibuat tanggal berapa itu bisa kita buatkan jadwal setelah timbulnya kasus. Tapi kalau jadwal di awal nggak ada lah situ, karena memang kasus timbul itu kan sekali itu kasus timbul itu kan, yang kasus-kasus berat lah. Kalau kasus-kasus harian yang biasa kan yang rutin kan nggak ada lah. Ada kan karena 1 tahun nggak ada kasus sama sekali, tenang, anteng. Ada mungkin tahun tuh banyak kasus, mungkin banyak jadwal yang kita buat gitu kan, gitu seperti itu. Nanti sesuai situasi dan kondisi lah ya. Nah situasi kondisi tidak adalah jadwal terstruktur 1 tahun kerja itu nggak ada lah, disebut nggak ada lah, untuk menindaklanjuti hal-hal yang berkasus seperti itu nggak ada. Kemudian Bu, kan di dalam pengambilan keputusan Ibu, tentu Ibu tidak bisa sendirian. Ya. Tentu Ibu mungkin mempunyai seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Ya, Mungkin ada betul. Ibu ya. Jelas tadi kan saya bilang kalau mengambil keputusan di sekolah, tentu saya akan diskusi dengan orang tertentu tadi. Yang kedua, tentunya di atasan saya, Iya, pasti. Karena pasti ada dalam mengambil kebijakan tidak boleh kita walaupun sudah diskusi bersama, sudah ada diputuskan, hasil keputusan kita tetap akan menyampaikan juga ke atasan. Contoh atasan kita bisa saja pengawas pembina misalnya. Kalau kita memang tak tercover lagi misalnya, ini ada masalah begini Pak Bu, bagaimana? Kita juga harus mendengar di situ. Pengawas pembina yang tentunya kan, walaupun sudah mendengar dari teman-teman guru, tetap ke pengawas pembina ataupun apa hal-hal yang berhubungan saya kurikulum, tentu saya akan minta, karena itu menyangkut kebijakan. Artinya dinas instansi kita juga harus tahu apa yang kita buat. Jadi tak bisa pula kita diam-diam aja, nanti tahu-tahu dari orang lain pula kan apa kebijakan kita buat. Tetap harus kita laporkan, tetap harus, walaupun sebelum pengambilan keputusan ini kita juga butuh pendapat mereka seperti apa, ya kan? Nah, seperti apa yang berhubungan lah dengan kedinasan, misalnya dengan mungkin pengawas pembina. Mungkin kalau kurikulum ya saya perlukan lah mungkin di kurikulum. Kalau saya misalnya perlu misalnya masa kesiswaan, mungkin saya akan berkomunikasi dengan Pak Kabid masa kesiswaan, mungkin itulah hal itu yang perlu kita konsultasikan juga ke atasan sebelum mengambil keputusan yang valid, yang sudah kita putuskan. Artinya keputusan kita juga bukan hanya di sekolah yang tahu, juga tentunya yang terlibat kita harus tahu, apalagi komite harus kita libatkan juga dong. Kalau udah berhubungan dengan siswa, ya kan kita harus libatkan komite kan sebagai perwakilan orang tua siswa di sekolah. Nah, jadi komite juga harus tahu keputusannya, tentu disampaikan juga secara kedinasan ke dinas pendidikan. Ibu seperti itu. Pasti ada lah orang-orang yang faktor yang bisa membantu lah cara pengambilan keputusan. Semakin menarik aja Bu, dan semakin banyak pengalaman berharga yang didapatkan dari Ibu sebenarnya, pembelajaran berharga gitu ya. Begitu rumiin jadi kepala sekolah gitu ya. Tapi namun harus tetap dihadapi ya Bu ya. Hadapi aja. Segala sesuatu kan kita kalau kita prinsipnya kan jangan terlalu tertekan dengan kondisi. Ya kan, yakinlah bahwa itu semuanya ada ini, pasti ada baik buruknya. Kalaupun kita ketemu yang buruk pasti ada baiknya, pasti ada hikmahnya gitu aja. Misalnya kita dapat sesuatu yang buruk nih dalam diri kita kan, tanya dapat, tapi yakinlah pasti ada baiknya. Kalau ada baik yang berbanget pasti nanti ada ketemu buruknya gitu kan. Tapi yang penting kita, makanya kalau enjoy saja menghadapi semuanya, tapi bukan enjoy santai sampai tidak punya keputusan, tak bisa juga. Tetap menghadapi, karena yang kita hadapi kalau ibu sebagai pembina itu menghadapi bukan hanya siswa, tentu orang-orang sekitar kita yang sudah dewasa, yang punya pikirannya berbeda-beda, macam-macam pikiran kita nggak tahu kan. Nah, itulah bagaimana cara kita untuk itu yang susah. Mungkin kalau kita bekerja, ngajak orang sudah bekerja bisa, ayo. Orang yang kadang ada tipikal orang suka bekerja diajak mau aja. Mungkin ada orang yang tidak tipikal lah, bagaimana itu kan, bagaimana cara kita merangkul mereka untuk bersama, itu salah satu tugas pemimpin yang lumayan susah gitu. Betul, lumayan susah begitu. Ada terkadang
Kalau memang ketemu PTK yang memang ada PTK yang nggak tahu tapi dia mau diajak. Nah, yang parahnya kalau PTK tahu tetap mau diajak, itu yang parahnya. Ya kan? Nah, tapi ibu bilang jangan pernah pusat, saya yakin aja lah bahwa pasti dalam diri itu ada sebenarnya hal-hal tertentu pasti ada dalam dirinya kan gitu aja. Tapi alhamdulillah kalau di sini ya tidak sesusah-susah amat karena mereka masih bisa mau bekerja sama, mau diajak ya. Nah, masih ada rasa sosialnya yang bisa ingin membantu kawan-kawan ya. Masih ada tingkat loyalitas pada sekolah, masih ada lah. Kalau di sini alhamdulillah saya dapat sekolah yang di sini bisa membantu dalam mengambil keputusan, juga bisa diajak juga bisa gitu kan. Jadi tidak begitu sulit kalau sebenarnya pada dasarnya. Jadi sekolah itu pemimpin ya tergantung juga PTK. Sekolah itu tidak bisa maju bukan karena pemimpin yang hebat, tapi karena tim kita yang solid sebenarnya. Kalau pemimpin hebat, gurunya nggak jago nggak bisa juga ya. Tapi kalau timnya jago, kepala sekolah sebenarnya bisa aja, tapi kan tetap pengambil keputusan juga tetap dengan kepala sekolah, kebijakan tak bisa juga. Kalau kepala sekolah yang tak pun nggak bisa juga. Nah, itulah kira-kira. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang udah Ibu sampaikan tadi, mulai dari cara Ibu mengidentifikasi, kemudian prosedur-prosedur yang Ibu lakukan, panutan Ibu, kemudian tantangan-tantangan yang Ibu hadapi. Nah, yang ingin sebenarnya tanyakan Bu, pengalaman apa yang dapat Ibu petik dari selama Ibu melakukan menghadapi kasus-kasus tersebut, atau pengalaman dalam pengambilan keputusan tersebut, atau pembelajaran yang berbesar hati. Kalau saya sih gitu. Iya kan? Kita tidak boleh mengedepankan ego kita. Kalau Ibu, mungkin hati kita nih mungkin sepertinya kayaknya tak mau gitu nak begini, tapi kita pikirkan lagi sebelum mengambil keputusan itu. Mungkin pertimbangan lagi begini. Walaupun kita misalnya ada yang rasa tidak suka, manusiawi kan, karena ada yang rasa tidak suka. Ya kan? Manusiawi. Jangan bilang kita ada rasa dari kita mungkin tak suka dengan ini, mungkin karena bla bla bla, tapi kita harus bisa berbesar hati dengan keputusan yang kita ambil. Jangan sampai menyakiti orang lain juga, gitu kan? Itu suatu hal yang sebenarnya sulit kalau kita memang punya sifat yang memang ada egoisme yang tinggi gitu. Tapi dengan belajar itu kan kita sudah bisa mengatur bagaimana nih ritme hati kita ini seperti apa. Sebenarnya itu pembelajaran seperti itu harus ini bagaimana cara kita mengambil keputusan sesuai dengan, walaupun tak sesuai dengan, tapi kita bisa berbesar hati, kita bisa mengambil keputusan dengan tersenyum gitu loh. Iya kan? Kalau saya sih lebih senang ke kebesaran hati lah kalau mengambil keputusan yang rasanya mungkin melanggar aturan, tapi kita perlu pertimbangan moral. Ya kan? Bagaimana nanti dengan yang lain? Kecemburuan sosial, begini. Itu kan itu permasalahan juga sebenarnya. Kalau kita nanti katanya gimana, kau Ibu tuh kok bisa aja, kok saya nggak bisa, gitu kan? Salah satu kan itu saya. Gimana tekniknya ya kita kembali kita menyampaikan kepada kamu bahwa alasannya kenapa. Kalau saya kan senang gitu. Kalau misalnya alasannya kenapa, bukan. Jadi biar mereka juga tahu bahwa bukan sembarangan karena dia berhalangan, bukan karena dia apa, karena alasannya kenapa dia tidak. Jadi kalau kalian insya Allah mengerti lah hal itu. Itu rasanya menekan rasa egoisme, ya kan? Ya kan? Mungkin rasanya ini nggak cocok ini dengan aturan ini, tapi kita harus lihat lagi gitu. Kalau itu lebih pada kebesaran hati kalau saya. Artinya intinya semakin mendewasakan kita Untuk berpikir semakin lama lah semakin ke situ lah berpikirnya seperti itu. Bahwa kita tidak bisa melakukan dengan rasa ego kita, rasa diktator kita misalnya kan, nggak bisa. Nah, misalnya kita walaupun kita punya sifat yang idealisme sekalipun, mungkin kita perlu memikirkan juga bagaimana kalau saya sedang berpikir bagaimana kondisi kalau saya di situ, kalau saya di tempat itu. Kita pikir itu loh, bagaimana kalau saya di tempat itu. Kita tidak tahu sekarang, mungkin kita tak punya masalah, tapi tidak tahu ke depan, mana tahu itu akan masalah, kita tidak tahu. Ya kan, mungkin sekarang itu masalah juga, makanya kata orang ada ini hari-hari dia, besok hari kita nggak tahu. Nah, semoga kita jalan lancar terus semoga. Amin. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas wawancara singkat ini. Begitu banyak pembelajaran yang dapat Ina ambil gitu ya dari penjelasan Ibu tadi, kasus-kasus yang Ibu hadapi gitu ya.
kita lihat ibu begitu bijaksana dalam mengambil keputusan dalam menghadapi segala situasi yang ada. Semoga ini menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi Iya. Dina, pembelajaran yang banyak didapatkan selain materi-materi yang diperoleh dalam pendidikan ya Bu ya. Mengucapkan terima kasih Bu atas kesempatan, Iya, waktu, sama-sama. izinnya sudah Ibu berikan kepada Dina dalam Sama-sama, menjalankan saya juga tugas ini. berterima kasih ya, banyak kita bisa berbagi pengalaman. Iya. Mungkin ada hal-hal yang baik silakan diambil ya. Mungkin kalau hal yang tidak baik ya silakan direvisi kembali. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengambilnya ya. Itu aja, saya juga berterima kasih. Oke, Siap Bu iya, ya. iya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara saya bersama Kepala SMP Negeri 10 Bintan di mana tempat saya mengajar bersama Ibu Magdalena, berdasarkan daftar tugas atau checklist refleksi wawancara pada sesi pertama ini, hal-hal menarik yang muncul dari wawancara tersebut bahwa ternyata Ibu Magdalena di dalam pengambilan keputusan secara tidak langsung mengikuti teori yang saya pelajari pada modul 3.1. Namun tidak terlihat secara terperinci seperti yang saya pelajari dalam modul 3.1, tetapi secara garis besarnya yang dilakukan Ibu Magdalena memang berdasarkan kepada murid dan berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan serta keputusan yang diambil selalu dilakukan bersama-sama dan bertanggung jawab. Wawancara kedua. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana Ya Bu, kabar Bapak? alhamdulillah sehat. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Hmm, Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sama-sama. sudah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk melakukan kegiatan wawancara Pak. Sebelumnya saya izin Pak untuk memperkenalkan diri. Saya Dina Sulianti dari SMP Negeri 10 Bintan yang saat ini sedang menjalankan program pendidikan calon guru penggerak Pak. Dan kegiatan ini juga merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewawancarai Bapak tentang kebijakan Bapak dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika Pak. Terlebih dahulu izinkan saya meminta Bapak untuk memperkenalkan diri dulu boleh Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dina, makasih juga ya. Baik, perkenalkan nama saya PP Kawandana. Saya kepala sekolah di SMP Negeri 20 Bintan. Udah? Oke, terima kasih Pak. Pak, sebelum saya melanjutkan kegiatan ini, saya izin terlebih dahulu sama Bapak untuk melakukan dokumentasi karena tujuannya agar saya dapat menganalisis dan memberikan refleksi terhadap kegiatan ini Pak dan menjadi pengalaman bagi saya untuk kedepannya. Siap. Terima kasih. Begini Pak, inti dari kegiatan ini adalah saya akan menanyakan kepada Bapak apa yang Bapak lakukan selama ini terhadap kasus-kasus dilema etika dan langkah-langkah apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan Pak. Kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Pak. Siap. Kan selama ini kan Bapak sudah menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Tentu banyak hal-hal atau kasus-kasus yang Bapak hadapi, baik itu kasus dilema etika ataupun tentang rujukan moral. Nah, yang saya tanyakan sini Pak, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tentang apakah rujukan moral atau dilema etika? Boleh jelaskan Pak? Oke, baik Bu Dina, terima kasih. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah saya, untuk menentukan apakah kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral, yaitu dilihat bagaimana kasus tersebut muncul, ya. Apakah misalnya yang pertama, misalnya kasus itu seperti apa nih kasusnya, itu yang pertama. Kemudian seberapa besar kasus itu terjadi, ya. Kemudian apakah adanya keterlibatan hukum atau tidak nih dalam kasus tersebut, gitu ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum di luar sekolah ya, di luar sekolah itu. Nah, kemudian
yang terakhir, cara saya mengidentifikasinya yaitu seberapa berdampaknya nih kasus tersebut terhadap murid gitu. Nah itu yang identifikasi yang biasa saya lakukan. Begitu ya Pak ya. Mhm. Kalau begitu Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika Pak? Oh, kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, dalam menjalankan kebijakan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu, atau mungkin yang kita anggap benar ya, benar dengan benar ya gitu ya. Benar. Nah, yaitu saya mencoba lebih mengarahkan bagaimana kasus itu pada keberpihakan ke muridnya gitu. Nah, kemudian maksudnya adalah kebijakan yang saya keluarkan tersebut itu harus berdampak baik terhadap muridnya. Nah, itu yang apa, keputusan yang ingin saya keluarkan gitu. Kalau begitu Pak, langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini Pak? Oke. Nah, selama ini yang sudah coba saya lakukan, langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan itu yang pertama, saya mencoba mengenali dulu ya, atau mengidentifikasi terlebih dahulu akar permasalahannya. Ya, kemudian apa namanya, apa sebab murid tersebut melakukan kesalahan. Nah itu kita harus coba dulu kenali dulu, kita harus coba dulu identifikasi dulu, itu yang pertama. Yang keduanya, kita mencari bagaimana keterlibatan dari kawan-kawannya, dari murid-murid yang lainnya. Itu yang coba saya telusuri juga, itu yang keduanya. Kemudian yang ketiganya, kita coba diskusi dengan semua pihak. Contohnya kita diskusi dengan guru, kita diskusi dengan wali kelas gitu kan. Nah, karena kita tidak punya guru BK nih, jadi kita diskusi dengan guru dan wali kelas. Atau bahkan kita diskusikan dengan orang tua siswa tersebut. Nah, kita diskusi untuk apa? Diskusi itu ya kita untuk menggali, untuk mencari bukti, mencari fakta-fakta kenapa masalah itu muncul gitu. Kemudian yang berikutnya masih kita berbicara dengan pihak-pihak tersebut, kita juga mencari sekiranya hal-hal yang dianggap benar atau hal-hal yang dianggap salah gitu. Nah itu. Kemudian yang berikutnya eh, kita coba juga membahas bagaimana solusi-solusi yang baik untuk siswa tersebut. Dan setelah semuanya terangkum, baru kita bisa mengeluarkan kebijakan. Berarti intinya ke murid ya Pak ya, berpihak Ya, kepada murid ya Pak ya. kita berusaha untuk mencoba apa yang kita lakukan, kebijakan yang kita keluarkan itu harus berpihak pada murid. Baik Pak. Dan berikutnya ya Pak ya. Yap. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama tentang kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oke, hal-hal yang dianggap efektif Iya. gitu ya. Eh, Hal-hal yang dianggap efektif itu menurut saya yang pertama adalah kita harus memang benar-benar mengenali siswa dulu, mengenali muridnya dulu gitu. Kita harus kenali dulu seberapa jauh muridnya. Gimana caranya ya kita jalin komunikasi lah dengan guru-guru, dengan orang tua gitu kan. Sehingga kita tahu nih karakternya si murid ini seperti apa. Apakah ini muncul memang dasarnya si murid ini seperti itu, atau mungkin muncul karena ada pihak lain yang membuat masalah dari murid ini gitu. Nah itu menurut saya. Berarti kalau yang saya dengar ya Pak ya, berarti mengenal siswa tersebut Yap. dulu, kemudian berusaha untuk menjalin mitra yang baik dengan Betul. orang tua atau yang berhubungan ya Pak ya. Sekali. Oke Pak. Kemudian Pak, tentu dalam pengambilan keputusan ini Bapak tentu menghadapi tantangan-tantangan ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Nah, uh,
sebenarnya banyak sekali tantangan-tantangan yang mesti kita hadapi. Hanya tantangan terbesar saya adalah ketika bagaimana kebijakan itu kita ambil, apakah kebijakan ini bisa berpihak pada murid atau tidak gitu. Kadang menurut kita ini baik buat murid, mungkin menurut orang lain itu tidak baik gitu ya. Jadi itu tantangan terbesar bagi saya gitu. Lagi-lagi berarti memang harus mengarah ke murid ya Pak ya. Betul. Oke, Pak. Ini pertanyaan selanjutnya Pak. Dalam Bapak mengambil keputusan tersebut, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu atau langsung diselesaikan pada saat itu? Kalau memang iya, bentuk prosedur itu seperti apa Pak? Oke, untuk bagaimana kita komunikasi dengan murid ya, kita komunikasi dengan murid memang saya punya jadwal tersendiri. Kita ada komunikasi nih dengan murid. Tapi ketika memang muncul masalah, nah itu sudah langsung saya coba selesaikan masalahnya. Nah, namun hal itu tergantung dengan seberapa besar kasus itu terjadi gitu ya. Kalau misalnya memang kasus itu bisa diselesaikan saat itu juga, ya kita selesaikan. Tapi kalau misalnya memang kasus itu cukup besar, cukup berat gitu kan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan lagi yang namanya pertimbangan-pertimbangan selanjutnya, sehingga mungkin kita akan selesaikan di lain waktu gitu. Berarti tergantung situasi kondisi kasus tersebut ya Pak ya. Betul. Baik Pak. Menarik sekali ya Pak ya pembicaraan kita pada hari ini. Ini pertanyaan dua pertanyaan terakhir nih Pak. Dalam Bapak melakukan pengambilan keputusan tersebut, apakah ada panutan Bapak dalam atau yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut, atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama tentang kasus dilema etika ini Pak? Oke. Hal-hal yang bagaimana saya itu mengeluarkan suatu kebijakan ya, atau mengambil keputusan itu pada dasarnya memang di sekolah saya itu tidak ada guru bimbingan konseling ya, guru BK-nya tidak ada, sehingga memang saya perlu belajar lagi untuk menggali ilmu bagaimana kita bisa melakukan konseling nih terhadap murid ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang keduanya kita menjalin menjalin komunikasi dengan stakeholder yang ada. Nah, misalnya dengan guru-guru kita jalin komunikasi, kemudian dengan dengan orang tua kita jalin komunikasi, dan bahkan kita jalin komunikasi dengan masyarakat sekitar gitu kan. Nah, kita biar tahu bagaimana karakter masyarakat, karakter siswa-siswa di masyarakat itu seperti apa. Nah, itu dari karakter itulah kemudian kita ambil keputusannya gitu. Iya Pak. Sangat menarik sekali ya Pak ya. Dan banyak ilmu yang saya peroleh di sini Pak dari yang Bapak sampaikan tadi, gitu ya Pak ya. Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mulai dari cara mengidentifikasi, kemudian langkah-langkah penyelesaian, kemudian tantangan yang Bapak hadapi, sampai ke adanya panutan atau faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan. Nah yang ini saya tanyakan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman yang Bapak alami tersebut dalam pengambilan keputusan, terutama tentang kasus dilema etika ini Pak? Ya alhamdulillah sekali ya. Alhamdulillah sekali bahwa semua yang terjadi di sekolah saya, semua kasus-kasus yang muncul itu pasti merupakan pembelajaran buat saya. Baik misalnya itu kasus yang kecil, bahkan sampai kasus yang besar. Nah, itu pembelajaran buat saya secara pribadi gitu ya, untuk bagaimana bisa mencari solusi, menyelesaikan masalah gitu. Kemudian dengan teori yang terkait bujukan moral, terkait dilema etika gitu ya. Jadi saya bisa menentukan
kebijakan apa yang kita ambil itu. Nah, dengan pengetahuan mengenai dilema etika ini menurut saya pribadi itu dapat meringankan saya untuk mengidentifikasi dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di sekolah saya. Nah, itu yang bisa saya rasakan selama ini. Setuju Pak, saya juga setuju karena kami juga dalam melakukan pendidikan dalam negara ini kami juga mengenal sedikit banyaknya tentang materi ini Pak. Dan ini juga merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya dapat mewawancarai Bapak. Bolehlah nanti berbagi ilmu ya dengan kami ya. Pastinya Pak, insya Allah Pak. Demikian ya Pak ya kegiatan wawancara kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ini bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan yang mendengarkan nantinya. Dan salah kata saya mohon maaf dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Bu. Terima kasih Pak Teki atas waktu kesempatannya. Terima kasih Bu Dina. Berdasarkan hasil wawancara saya yang kedua bersama Bapak Pepi Ekawandana, hal-hal menarik yang muncul dari wawancara tersebut, saya juga merasa kagum dengan beliau yang masih muda tetapi di dalam pengambilan keputusan sangat memperhitungkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Dan secara tidak langsung, beliau juga menerapkan teori-teori yang saya pelajari di dalam modul 3.1. Walaupun secara tidak terperinci dijelaskan di dalam wawancara tersebut. Namun secara garis besar, dalam pengambilan keputusan, beliau juga melakukan mengidentifikasi terlebih dahulu atau melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait untuk melihat situasi yang sedang dihadapi. Dan secara garis besar juga saya melihat bahwa keputusan yang diambil oleh beliau juga berdasarkan dengan keberpihakan kepada murid, nilai-nilai kebajikan, situasi dan kondisi yang terjadi, dan keputusan yang dilakukan selalu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, berdasarkan daftar tugas atau checklist refleksi wawancara, saya mengambil kesimpulan bahwa hasil wawancara dari kedua kepala sekolah tersebut, saya melihat suatu persamaan di dalam pengambilan keputusan, yaitu sama-sama berpihak kepada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada, dan keputusan yang diambil selalu berdasarkan melalui musyawarah mufakat dengan keputusan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Nah, kemudian dari hasil wawancara tersebut terlihat rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika adalah dengan cara melihat paradigma apa yang sesuai dengan kasus tersebut, kemudian prinsip-prinsip yang sesuai dengan kasus-kasus yang dialami, serta akan melakukan langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan tentang dilema etika. Nah, bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka, yaitu dengan cara apakah keputusan yang mereka ambil berpihak kepada murid, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan jika saya sendiri yang menghadapi kasus dilema etika pada lingkungan tempat saya bekerja, baik terhadap murid-murid maupun terhadap kolega-kolega guru, maka saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika tersebut berdasarkan langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, di mana di dalam langkah-langkah tersebut terdapat 4 paradigma dilema etika serta 3 prinsip dilema etika. Demikianlah hasil wawancara beserta analisis dan refleksi kegiatan yang saya lakukan pada kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1
tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.